Ngambil saya waktu ditanya banyak media, saya kasih grade ya bagaimana menyelesaikannya. Wah, nggak bisa gitu, Pak. Bisa lah, masa nggak bisa? Emang harus-harusan? Ya harusnya pemerintah siapin. Ya saya sih cari namanya Bandung Bondowoso. Dia orang yang bisa membuat semuanya dalam waktu 1 hari. Dan itu tidak ada. Itu. Bandung Bondowoso sudah pergi, sudah 3 lebaran ini nggak pulang-pulang. Dia pergi sama Toyib, saya bilang gitu. Jadi gitu, kalau nggak bisa ya udah buat kelas. Tapi makanya kita siapin, Mbak. Ini kan belum masuk ya. Karena belum masuk, maka Dinas Pendidikan saya minta siapin desain. Plan A, Plan B, Plan C. Maka COVID ini mengingatkan kepada kita, ini menjadi great reset. Jadi setting ulang besar-besaran. Termasuk dunia pendidikan. Maka saya bilang, bosnya itu komponennya boleh dong dibagi untuk beli pulsa, untuk beli kuota, boleh dong. Maka kuota akan menjadi komponen baru dalam belajar mengajar. Inilah kenormalan baru. Jadi memang selama ini sejauh ini masih pembelajaran jarak jauh, Pak ya? Masih ya. Betul. Dan bagaimana ada solusi pasti di setiap permasalahan. Nah ini yang saya suka dari Pak Ganjar tuh selalu positif ya? Selalu positif. Selalu. Betul. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin buat sahabat perempuan dan anak yang ingin bertanya juga bisa langsung nanti di kolom komentar. Untuk langsung bertanya dengan Pak Ganjar Pranowo. Untuk lebih mengenal sosok Pak Ganjar. Betul. Oke, mana ada enggak? Nah, terkait ini Pak, kita kan hari ini ngobrolinnya memang masih seputar anak anak. Ya. Perlindungan terhadap anak nih Pak. Khususnya tentang angka perkawinan usia anak. Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Kemarin kan ada berita ya, banyak sekali anak di Jepara yang menikah ratusan lagi. Saya panik juga nih, masa sih gitu. Akhirnya tadi saya telepon, bener nggak? Enggak bener. Bahwa ada, maaf ya, yang mereka hamil di luar nikah, yang mereka memang kepingin menikah cepat pada usianya masih anak-anak, maka di antara temannya, teman dekat, itu kita minta untuk, kamu kampanye dong. Maka saya pernah buat vlog-vlog dengan anak-anak gitu ya. Kamu, maaf ya, yang cewek-cewek, terutama yang cewek-cewek, kamu pengen menikah usia berapa? Hari ini atau entar? Kemarin di hari anak itu saya sampaikan, siapa yang pengen lulus sekolah dan dapat ijazah angkat tangan? Saya semuanya. Siapa yang pengen dapat ijazah sekarang angkat tangan? Gak ada. Artinya anak-anak kita sudah kepingin semuanya menyelesaikan sekolahnya. Dan trennya perempuan-perempuan sekarang lebih karirnya bagus, lebih berprestasi. Nah itu motivasi yang sekarang kita dorong. Tapi ada nggak? Ada. Selalu ada. Karena mungkin maaf pergaulannya, karena dia juga tidak terkontrol oleh lingkungan yang harusnya menyayangi begitu ya. Nah yang begini-begini ini anak-anak yang harus kita perhatikan. Jadi kalau beberapa sih Mbak di pernikahan itu saya pernah loh Mbak punya pengalaman anaknya cantik gitu kan. Waktu itu usianya sekitar 14. Mau dinikahkan sama orang tuanya. Saya datengin ternyata ini mau menikah sama anaknya tokoh agama besar gitu. Karena diminta, kan sungkan nih. Karena sungkan kemudian, iya, terus saya ngomong, Pak Yai jangan dong, saya yang minta deh, jangan. Tunda dulu lah. Wah kita nggak enak Pak Gub, tundalah kasihan. Coba tanya anaknya, tunda 1 tahun. Tunda 1 tahun. Usianya berapa? 15 berhasil, alhamdulillah. Tahun depan dilamar lagi. Katanya setahun, nikahin lagi. Tunda gitu. Rayu saya. Berhasil. 1 tahun lagi. Ya. 16 tahun.
Maksud saya ya 17, 18 dan seterusnya. Pas 16 tahun. Udah 2 kali ditunda, nggak bisa. Dikawinin. Saya mau bilang apa? Ini contoh aja. Nah, ini saya diskusikan sama anak-anak. Sebenarnya cewek-cewek. Menurutmu gimana sih? Yang cowok juga boleh berpendapat. Menurutmu gimana? Dia bilang, gitu. Artinya sebenarnya dari body language, baju seragam, abu-abu putih, terus gendong anak gitu. Yang satu masih bermain. Nah, kamu pilih yang mana gambarnya gitu. Rata-rata dunianya pengen dinikmati, dunia anak-anak gitu kan. Nah ini cara-cara meskipun saya tidak terlalu pandai ya, tapi itu saya sampaikan kepada anak-anak agar ada take and give dari sisi ide, dari sisi gagasan, dari sisi komunikasi, termasuk narasi-narasinya di antara mereka sendiri. Maka forum-forum anak itu wah keren. Sehingga saya sama gubernur ini, saya undang anak-anak ini, hari itu acara saya di mana? Saya ajak. Kalau saya keluar kota, saya ajak. Bahkan pernah ada dulu sehari bersama gubernur, saya ajak 2 anak untuk ke Palu, bareng-bareng melihat dan membantu bencana yang ada di sana. Jadi dia punya pengalaman yang insight betul gitu ya. Saya ajak nginep di sana, bagaimana kita membantu, setelah itu saya minta dia mereview. Coba menurutmu gimana kalau gitu? Wah iya ya Pak ya. Kau pernah nggak keluar Jawa Tengah gitu? Pernah Pak sekali Pak. Kemana? Ke Lampung gitu. Bangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah bagaimana kita membangun persatuan Indonesia. Sakitnya saudara kita di Palu, sakitnya saudara kita di Luwu hari ini adalah sakitnya kita juga. Begitu. Jadi ya pesan-pesan gitulah. Kita ajak. Nah, selain kasus perkawinan usia anak, Pak, ini yang marak juga ada kasus kekerasan terhadap anak, ya. Ya. Ini apalagi di masa pandemi ini banyak juga kasus perundungan, ya, betul. Nah, ini bagaimana nih menurut Pak Ganjar sendiri untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, Pak? Ada dua cara menurut saya sih. Satu, kita edukasi orang tuanya dan orang di sekitarnya. Sekitarnya itu termasuk kalau dia sekolah ya gurunya gitu ya. Guru ya, orang tua dan sekitar. Orang tua dan sekitarnya. Ada juga sih teman-temannya gitu. Nah, yang teman-temannya ini kadang-kadang juga mesti betul-betul kita jaga. Karena saya menangani itu. Ada di berita penyandang disabilitas di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, ya penyandang disabilitas, terus kemudian dipukuli temannya, viral, ya kan? Ternyata kita cek. Sekolahnya, waktu itu sampai saya dimarahin sama yayasannya begitu. Sekolahnya saya peringatkan keras. Karena kepala sekolahnya ternyata juga pekerjaannya tidak guru. Dia punya pekerjaan banyak sekali. Maka sekolahnya tidak kredibel. Waktu saya kritik sekolahnya, yayasannya marah sama saya. Setelah itu, udah deh kalau gitu, anak ini saya sekolahkan di SLB aja. Sekaligus ini kita tolong. Agar dia tidak mendapatkan kekerasan dari temannya, bullying, tapi fisik ini. Nah, saya aja ngelihat tidak tega. Setelah itu apa yang terjadi, Mbak? Setelah ini saya mau masukkan SLB, saya dimarahi lagi. Kenapa SLB? SLB buruk. Lalu apa yang Anda minta? Kami minta sekolah inklusi, Pak Ganjar. Oke, kalau gitu inklusi, besok masuk. Apalagi yang kamu minta? Nah, ternyata, Mbak, ini diperiksa. Yang cowoknya nih, Mas, diperiksa 3 orang yang melakukan penganiayaan. Ternyata 3 orang ini sekarang dihukum kerja sosial hanya kecil-kecil. Lalu orang tuanya, keluarganya dari cewek, nggak mau. Gitu ya, dihukum berat. Lalu saya jelaskan, sampai datang ke rumah dinas saya jelaskan, Ibu, nggak boleh begitu, karena pelakunya juga anak-anak. Setelah saya cek, ternyata kenapa dia nakal sekali? Karena dia tidak mendapatkan pada orang tuanya. Bahkan setiap kali dia melakukan kesalahan, begitu, maaf ya, dia nyuri punya temennya, dia mukul temennya. Itu kalau dilaporin ke orang tuanya, Pak itu anaknya nakalin gitu. Langsung yang keluar apa? Ikat pinggang. Jadi anak ini sebenarnya dalam tekanan juga begitu. Maka saya sampaikan, jangan, ini anak kita. Lebih baik kemudian kita edukasi. Lebih baik kemudian kita berikan ruang
agar mereka bisa belajar, butuh pendamping, butuh psikolog. Ini kan orang yang butuh dipeluk. Gimana sih rasanya dipeluk? Orang dipeluk itu ayem. Apalagi merasa dia terlindungi. Apalagi dia lebih senior. Dan dia akan merasa, saya aman, nyaman. Nah, yang begini-begini ini kan tergantung bagaimana repotnya dia nggak ngerti. Taunya pokoknya nakal digebuk, nakal dipukul, nakal disabet, nakal di... Ya, pembalasan ke siapa? Ke temannya. Betul. Itu sampai berdebat panjang sekali. Dan akhirnya mereka sekarang dihukum, terus kemudian kerja semacam kerja anak-anak begitu, sosial. Terus kemudian yang ini sudah masuk sekolah inklusi. Di sekolah inklusi nggak mau masuk lagi. Terus saya bilang, jangan dipaksa, nggak apa-apa. Biar aja. Biar aja. Tapi ada kemudian lesson learn yang diberikan kepada mereka. Jadi pertanyaan ini tidak semudah yang saya omongkan ya. Ini rumit betul. Sampai saya, Mas, berkelahi dalam arti berdebat ya. Ditelepon karena ada seorang dosen, dia bilang, Pak Ganjar, Anda jadul Anda. Dia tulis di Facebooknya. Anda nggak ngerti Anda. Membuat sekolah inklusi itu gampang. Saya sudah menerapkan di perguruan tinggi saya. Ya, iyalah perguruan tinggi, beda kali ya, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya bilang, silakan Anda ke sana, Anda dampingi, Anda fasilitasi. Semua pengkritik saya undang. Silakan Anda datang, saya fasilitasi. Saya pengen Anda memberikan satu yang konkret kepada kami. Wah, terus saya berdebat begitu. Maka kekerasan ini terjadi di mana-mana. Maka kita cari beberapa yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di beberapa tempat. Ya, anak-anak butuh perlindungan itu begitu. Ya, 1-2 pasti ada ya, anak yang nakal. Seingat saya waktu kecil saya juga pernah nakal, makanya saya, oh iya ya, kayak gitu nggak bener gitu. Betul. Saya jadi teringat prinsip bahwa semua anak itu anak kita ya, Pak ya. Betul. Oh, itu betul. Makanya ada video bagus ya dulu saya upload lagi gitu. Ketika ada anak lagi dirayu-rayu sama orang, dikasih duit, entah dia mau diculik atau akan terjadi apa pelecehan, kita nggak tahu kan. Simulasinya bagus dan itu dari Indonesia waktu itu saya lihat. Lalu datang orang langsung bilang, itu anak saya. Lalu datang orang lagi, itu anak saya. Lalu tukang sapu taman yang ada di situ bilang, itu anak saya. Maka betul, anak Halo. Yang perlu ada. Halo. Masih terhubung ya. Oke. Kuotanya habis ya sana ya? Kayaknya iya. Masih semangat, Pak. Nah, Pak, tadi kan kita udah ngomongin masalah ini ya, kebijakan lah, terus data terkait perlindungan anak. Nah, Bapak sendiri kan selain Nah, gimana nih kira-kira di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat itu, cara mengelola waktu untuk keluarga sendiri itu seperti apa sih, Pak? Apalagi Bapak itu kan sering tampil kompak ya dengan keluarganya. Betul, kita sering melihat nih, Bapak ini sering tampil kompak. Ini pertanyaan apa namanya yang sulit sebenarnya. Saya tidak bisa berbohong, Mbak. Saya bukan orang tua yang ideal. Karena begitu saya waktu itu ke politik, relatif anak saya masih kecil saat itu, bahkan dia TK aja belum, Mbak. Saya sudah jadi anggota dewan waktu itu. Nah, anak saya mulai masuk TK, bundanya sekolah S2. Sehingga waktu di Jakarta saya belajar betul bahwa anak saya ini pagi saya tinggal, ya kan, ayahnya kerja, bundanya sekolah. Saya di Jakarta, bundanya di Bandung. Ketemunya seminggu sekali. Itu 1 tahun pertama. 1 tahun berikutnya bundanya ke Jepang. Jadi saya pernah menjadi single parent lah, hampir 2 tahun gitu ya. Sehingga saya tahu nggak Mbak, setiap malam saya habis dari kantor, ya pasti pulang, udah sekitar jam 8, jam 9, anak udah tidur pasti. Jadi itu pasti pas saya angkat, jadi dia sama yang pembantu di rumah, yang dia
menemani mbaknya gitu. Terus kemudian saya pindah ke tempat tidur saya. Pasti pas ngompol. Pasti pas ngompol. Itu jam ngompol itu. Sehingga sampai hari ini kalau saya bau ompol anak-anak itu saya suka banget. Jadi kalau orang jijik kan bau ompol mungkin gitu. Kalau saya suka, saya dikencingi baby gitu saya suka. Jadi anget-anget, bau-bau itu saya suka. Jadi ganti popok itu saya suka. Maka mandiin, nyuap, ngantar sekolah itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Karena anak saya cuma satu, sampai sekarang Mbak, kalau ada keponakan gitu masih kecil, mesti saya antar kemana-mana. jadi kalau ada keponakan terus saya di sini sendirian, saya undang semuanya. Nah, ini yang hari ini saya merasa hilang ya, karena tanggung jawab untuk menemani, kadang-kadang hilang dan sebagainya. Ya alhamdulillah anak saya sudah terbiasa mandiri begitu, sehingga apakah itu satu keterpaksaan atau tidak, tapi saya lihat cara mereka menatap, kalau cara mereka memeluk saya waktu masih kecil, saya ngerti ini lagi kangen, ini lagi enggak, ini lagi marah gitu ya. Akhirnya ya bagi-baginya begitu, kita tawar-tawarin, karena dia sekarang udah SMA, udah lulus, udah mau kuliah, ya dia sudah punya dunianya sendiri. Kadang-kadang gantian ini. Yang butuh ditemani itu justru orang tuanya. Justru orang tuanya gitu. Kadang-kadang kita bilang gitu, yuk nonton yuk gitu kan. Oh, enggak malas gitu. Karena dia udah merasa remaja, waktu itu SMA, ya masa nonton sama orang tuanya. Nonton sama temennya lah gitu kan. Nah kita itu kadang-kadang minta, nggak mau ya gitu ya. Tapi saya membayangkan masa saya dulu. Kita usia segitu juga nggak mau kan. Kebetulan saya SMA dulu udah kos ya. Saya udah kos, SMA udah di Jogja, udah masak sendiri, semua sendiri, hidup sendiri itu. Jadi merasa, I'm free gitu ya. Jadi hutang itu kadang-kadang kita bayar. Hutang itu kadang-kadang mesti kita bayar, kita ngambil liburan bareng yang jauh begitu. Cara membayarnya begitu. Ya sekali-kali paling bercanda. Saya tukang bercanda. Sama istri bercanda, sama anak bercanda gitu ya. Bayarnya untuk menghibur hati begitu. Tapi alhamdulillah anak saya tahu kok bahwa memang anak istri itu tahu bahwa suamiku, ayahku ini bukan milikku. Dia milik banyak orang, jadi dia tahu gitu. Jadi ya kita edukasi dulu dari awal. Sedih kalau ngeliat itu. Merasa berutang saya. Tetap semangat, Pak. Oke, ini masih berbicara tentang Hari Anak Nasional, Pak. Ini kami ingin minta nih pesan Bapak untuk anak Indonesia, Pak. Anak Indonesia, kalian adalah masa depan bangsa ini. Kalian punya ruang yang kreatif, yang inovatif, punya semangat yang tinggi. Jangan dengan orang lain. Pak Gubernur masih ingat waktu itu SD, saya suka ngelukis, suka gambar gitu. Waktu itu masih di lereng gunung di Tawangmangu, kampung saya di Karanganyar sana, Solo sana. Terus kemudian datang orang Jepang yang waktu itu ingin ngobatin jeruk. Jeruk Tawangmangu itu paling bagus. Sehingga jeruknya diinfus. Kita lihat, oh jeruk kok diinfus ya gitu. Dan si orang Jepang ini di antara kegiatan dia membereskan pertanian jeruk ini, di waktu selanya mengunjungi SD kami. Di SD itu kemudian dicari orang-orang, anak-anak ya, yang punya prestasi. Ada sains, ada kesenian gitu ya, hobi-hobi begitu. Dan kemudian dipilih 2 orang, salah satunya saya, untuk menggambar. Tahu nggak apa yang diberikan? Gambar ini dikirim ke Jepang, terus gambar dari Jepang dikirim ke sini. Korespondensi gambar itu sampai hari ini tidak pernah lupa. Dan kami betapa senangnya dikasih cat air yang made in Japan. Dan cat airnya bagus banget. Apa yang mau saya ceritakan? Dulu begitu sulitnya kita korespondensi dengan orang luar. Hari ini hanya dengan tombol saja, anak-anak kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun. Maka pesannya Pak Gubernur, berkreasi tetap, berinovasi, rajin belajar, berdoa. Selalu minta restu dan doa orang tua. Dan terakhir, harus selalu cinta tanah air.
Wah, luar biasa pesan-pesan dari Pak Ganjar. Apa aja tadi, Cak? Tetap berkreasi, inovasi, terus tadi berdoa dan minta restu orang tua, dan yang terakhir cinta tanah air. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, itu yang selalu disampaikan. Lalu ini nih Pak, rencana untuk apa dari Pemda Jawa Tengah sendiri nih? Pemprov Jawa Tengah sendiri. Pemprov Jawa Tengah sendiri ini dalam masa pandemi ini agar anak-anak tetap bergembira di rumah, Pak. Ya, sebenarnya saya buka ruang khususnya dari dinas yang mengurus ya, dalam hari ini PPA lah gitu. Kita minta untuk membuat acara yang sekanak-kanak mungkin, seusia mereka, sepikiran mereka, sevisi dengan mereka. Jadi saya minta meskipun kepala dinasnya emak-emak begitu ya, stafnya juga emak-emak gitu, maka saya paksa mereka untuk berkelakuan milenial. Saya paksa. Mereka harus bebas, dari sisi penampilan saya bebaskan, dari cara komunikasi saya bebaskan, agar mereka bisa nyambung dengan frekuensinya. Maka seringkali programnya apa sih? Ajak mereka terlibat. Maka kalau tadi saya bilang sehari bersama gubernur, wisata di kantor. Seringkali kami melakukan kegiatan, saya punya program namanya Gubernur Mengajar. Sehingga saya berkeliling ke sekolah-sekolah. Tapi karena lagi pandemi, gubernur mengajarnya sekarang daring. Kemarin ketemu anak SD, terus kemudian ketemu anak SMA, begitu ya. Kalau kuliah udah keseringan gitu ya. Nah, dengan cara itu kita bisa dorong. Apalagi programnya? Programnya itu yang anak sekarang seneng aja. Kalau bahasa sekarang apa sih? Yang receh. Mereka. Terus kemudian mereka bisa sampaikan. Sehingga dari rumah mereka bisa berinteraksi. Biasanya saya kasih gift. Barang siapa yang bertanya pertama, punya ide bagus, yang benar saya kasih gift. Kamu suka buku? Buku sains, fiksi, non-fiksi, novel gitu. Rata-rata suka novel, saya kirimi novel. Gitu. Atau kamu dia bisa menjawab bagus gitu, saya kasih biasanya laptop. Atau kadang-kadang saya kasih sepeda juga gitu. Wah, ini seneng banget nih yang dikasih sepeda ya. Ngomong soal sepeda nih. Sepeda. Karena Pak Ganjar kita lihat apa cukup ini ya, cukup bugar ya. Tips untuk tetap sehatnya nih Pak. Iya, di pandemi ini kita mesti kuat. Tentara yang ada di tubuh kita itu mesti kita latih. Bagaimana cara ngelatihnya? Ya kita sendiri. Apa olahraga, jaga kesehatan, ya. Nah, kebugaran ini perlu dijaga dengan tiap hari olahraga. Nggak usah lama-lama lah. 30 menit cukup, 1 jam lebih baik. Nah, kalau kemudian itu bisa dilakukan siapapun, sinar jam 8, jam 9 itu matahari bagus. Berjemur aja, nggak usah takut hitam. Sekarang ada mbak Mas yang anak-anak itu buat kaos gitu. Kami tidak takut hitam begitu. Terus kemudian dia olahraga ya kan, nggak pakai sunblock gitu kan. Terus kemudian dia berkeringat, agak hitam dikit malah manis begitu kan. Kan nggak ada putih manis kan, yang ada hitam manis kan gitu. Nah mereka berolahraga. Nah cara itulah yang menjaga kebugaran. Kalau kemudian kita bugar, imunitas kita tinggi, maka penyakit apapun yang akan masuk dia akan duel di dalam, perang di dalam. Maka tentara-tentara kita yang di dalam itu akan kuat. Kalau kuat mereka pukul jatuh, kita strong gitu. Maka kebugaran mesti dijaga. Nah, ini doa kita untuk semua ya, semua warga Indonesia dan warga dunia untuk tetap sehat dan semoga kita semua selalu ada dalam perlindungannya, Pak ya. Dan menghadapi masa dan intinya tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Mungkin Pak Ganjar ini sepertinya inginnya berlama-lama ya. Karena ngobrol sama Pak Ganjar tuh rasanya ada energi positif gitu ya. Ada energi positif yang meskipun sudah jam segini tuh rasanya semangat terus. Semangat, gitu ya. dan ini pasti dirasakan juga oleh semua sahabat perempuan dan anak di rumah. Untuk nanti kita ada kesempatan untuk bertemu ya. Dan berbincang-bincang lagi, ngobrol santai lagi. Terima kasih Pak Ganjar, semoga sehat selalu. Sama-sama.
Amin, amin. Semoga bahagia selalu ya Pak. Salam kami untuk keluarga dan semuanya di sana, Pak. Ya. Oh iya, ini ngobrol hari ini itu ngobrol terakhir dari rangkaian Hari Anak Nasional, Pak. Jadi Bapak menjadi closing yang cukup luar biasa. Betul, ya untuk kita semua ya. Pak Ganjar dengan semangat yang luar biasa. Dan menginspirasi pastinya. Pastinya menginspirasi semua orang termasuk kita. Baik, terima kasih untuk Pak Ganjar. Sekali lagi, terima kasih untuk sahabat Perempuan dan Anak yang telah mendukung peringatan Hari Anak Nasional 2020 ini dan juga sudah menyaksikan ngobrol dari episode 1 sampai ini. Semoga mungkin nanti di lain kesempatan ada ngobrol-ngobrol yang lainnya ya. Ya. Baiklah, itu saja dari kami. Tetap jaga kesehatan. Pak Ganjar, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Sampai jumpa kembali Pak. Semangat. Semangat Pak. Terima kasih semuanya anak-anak Indonesia.